Ya, untuk mengetahui situasi terkini nasib pengungsi warga Gaza Palestina, kami sudah bersama dengan jurnalis dan aktivis kemanusiaan Lembaga INH, ada Mas Muhammad Hussein. Assalamualaikum, Mas Muhammad Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syafa. Ya, Mas Hussein, kabarnya ada lebih dari 5.000 orang yang meninggal dunia akibat konflik Hamas Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Saat ini bagaimana kondisi pengungsi di sana? Baik, pertama biar kami update terlebih dahulu, mohon izin bahwa jumlah korban jiwa sejauh ini di kalangan warga Gaza sudah mencapai angka 7.000, di mana 70% itu diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Dan mayoritas adalah sipil yang menjadi korban. Sementara korban luka ini sudah mencapai angka 17.000. Kemudian banyak di tempat saya berada di wilayah Gaza bagian selatan, tepatnya di kota Khan Yunis, ini ada ratusan ribu warga Gaza yang mengungsi dari wilayah utara. Dan alhamdulillah selama 5 hari terakhir ini kami lembaga INH juga datang ke beberapa pengungsian tersebut dengan membawakan bantuan-bantuan seperti selimut hangat, kemudian bantuan logistik dan bantuan makan siang. Kita melihat kondisi mereka sangat memprihatinkan. Ibu-ibu dan anak-anak yang terpaksa tidur di atas lantai, di atas paving block karena memang minimnya fasilitas yang ada di sekolah-sekolahan tempat mereka mengungsi. Jadi ingin saya tekankan bahwa ratusan warga Gaza, ratusan ribu, bahkan menurut catatan pemerintah lokal sudah mencapai angka 1 juta lebih, 1,2 juta warga Gaza yang mengungsi, dan mereka mengungsi itu ke sekolah-sekolah PBB yang memang didesain bukan untuk pengungsian. Jadi mereka itu berdesak-desakan, tidak ada MCK yang memadai, yang bisa mereka gunakan. Kemudian juga ruang-ruang sekolah ini sangat sekali dipenuhi oleh keluarga yang mereka tidak memiliki privasi karena memang semua terbuka. Belum lagi mereka tidak punya akses misalnya untuk memasak. Ibu-ibu yang juga kesulitan dalam hal hal pribadi ya, masalah kebersihan juga. Artinya memang kondisinya sangat memprihatinkan. Sementara belum ada bantuan-bantuan yang masuk kepada mereka kecuali hal yang sangat jauh dari standar. Baik, Mas Hussein, apakah bantuan logistik sudah bisa disalurkan kepada para pengungsi? Sejauh ini kita sudah mendengar ada 20 truk bantuan yang sudah masuk ke Gaza itu 3 hari yang lalu. Namun saya perlu ingatkan bahwa dalam kondisi normal, artinya tidak ada agresi, Gaza ini kemasukan setiap hari itu membutuhkan 500 truk setiap hari, membutuhkan 500 truk logistik, dan itu masih belum bisa memenuhi standar minimal kebutuhan 2,3 juta warga Palestina di Gaza. Jadi setiap hari itu minimal ada 500 truk. Namun yang kita lihat dalam 18 hari terakhir baru masuk 20 truk. Artinya kalau kita presentasikan bantuan yang masuk ke Gaza ini kurang dari 0,02%. Dan 20 truk yang masuk ini seperti tidak terasa karena memang terutama kita bicara di sektor medis misalnya ya, di rumah sakit di Gaza ini yang mereka mengalami krisis bahan bakar. Beberapa rumah sakit sudah tidak bisa mengakses listrik, jadi mereka melakukan operasi bedah itu dengan menggunakan flash smartphone karena tidak ada listrik rumah sakit. Kemudian kalau kita bicara misalnya peralatan medis atau obat-obatan medis, banyak korban-korban luka dari kalangan anak-anak wanita itu dioperasi, dibedah tanpa menggunakan anestesi, tidak ada obat bius, karena memang sekali lagi itu krisis yang sedang melanda rumah sakit. Jadi kalau ada misalnya kemarin itu ada isu bahwa PBB memasukkan 5 truk berisi bahan bakar, itu isu itu tidak benar, karena sejauh ini dari 20 truk yang masuk ke Gaza ini itu tidak ada satupun bahan bakar, tidak ada alat medis, ya tidak ada fasilitas medis, semua hanya logistik, dan bahkan sebagian truk-truk itu isinya kain kafan untuk wanita dan pria. Artinya tidak ada logistik yang masuk jauh ini selain 20 truk yang jauh dari standar minimal yang diperlukan oleh warga Gaza. Baik, jadi artinya hingga kini Israel masih menutup jalur masuk untuk distribusi bantuan ya Mas Hussein ya?
Iya betul, masih menutup jalur dan masih sesekali itu melakukan serangan ke perbatasan Rafah yang digunakan untuk memasukkan alat logistik. Lalu Mas Hussein, bagaimana dengan agresi darat Israel yang dikabarkan masuk bersamaan dibukanya pintu perbatasan untuk jalur logistik? Iya, jauh ini belum ada operasi militer darat Israel, namun kemarin memang ada beberapa tank baja yang berusaha merengsek masuk ke perbatasan timur, namun berhasil digagalkan oleh para pejuang Gaza yang standby di perbatasan. Saat itu dalam peristiwa itu satu tentara Israel dinyatakan tewas dan beberapanya terluka. Para tentara itu meninggalkan tank-tank baja mereka di wilayah Gaza dan mereka berlari kembali ke pangkalan mereka dengan kondisi terluka. Baik, lalu apakah gempuran tentara Israel masih terus terjadi hingga kini dan bangunan mana saja yang menjadi target mereka, Mas Hussein? Ya, sampai detik ini gempuran belum berhenti. Yang terbaru beberapa menit yang lalu kami mendengar kabar ada gempuran hebat di dekat salah satu toko perbelanjaan di Nusairat di jalur Gaza bagian tengah dan beberapa orang terluka. Dan juga kita juga mendengar ada pembantaian, tidak hanya gempuran tapi pembantaian di pengungsian padat penduduk di Mu'assar Syati, pemukiman pantai di barat kota Gaza yang membunuh puluhan warga sekitar, di mana mayoritas adalah anak-anak dan wanita. Dan juga di antara korbannya adalah sahabat saya, namanya Toha Bakar. Dia melaporkan bahwa ada banyak anak-anak korban luka dan korban jiwa yang sampai saat ini masih terjebak di bawah reruntuhan dan puing-puing bangunan yang ditarget oleh jejak Israel beberapa menit yang lalu. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hussein, jurnalis dan aktivis kemanusiaan Lembaga INH di Jalur Gaza, Palestina. Sama-sama.